Setelah itu kita diperlihatkan dan dipindahkan ke tempat di mana Han Chae-rin dan Siwo sedang berlatih. Mereka sedang berlatih sambil mengadukan pedang mereka masing-masing. Di sana sambil beradu pedang, Siwo memberikan beberapa masukan. Dia berkata, Taiji yang didasarkan pada gagasan mengenai Yin dan Yang. Yin dan Yang adalah kekuatan berlawanan yang menciptakan surga dan bumi. Segala hal lainnya juga diciptakan oleh Yin dan Yang. Sambil berlatih, Siwo memberikan beberapa masukan. Dia terus berkata, keduanya sebenarnya bergantung pada satu sama lain untuk menciptakan dan membangun sesuatu. Namun dalam hatinya Siwo berkata, aku akan menciptakan sebuah ilmu untuk mengajarinya pada awalnya. Tetapi aku harus tahu diri itu tidak mungkin. Meskipun bilang begini, aku juga masih bingung dengan apa yang harus kuajarkan padanya. Jadi yang bisa kulakukan adalah pendekatan baruku seperti ini. Untuk meletakkan dasar ilmu pedangku menggunakan Taiji kelas S-ku sebagai dasarnya, lalu dan memanfaatkan Trade Sword Talent milik Han Chae-rin yang kelas S itu yang bisa digunakan untuk mengubah ayunan menjadi kasar dan menjadi teknik sebuah pedang. Untuk membantu Han Chae-rin menciptakan ilmu pedangnya sendiri, tentu saja begitu kami tak akan bisa lagi menyembunyikannya atau menyebutnya Taiji Sword, tapi itu adalah teknik original yang kuciptakan khusus untuk Han Chae-rin. Ilmu pedang yang tak dimiliki orang lain setidaknya itu harus kelas S, bukan? Jika ingin dimiliki oleh Han Chae-rin. Jadi kalau aku bisa menyadari prinsip Yin dan Yang dan kau juga bisa menyadari prinsip dari Yin dan Yang, maka dan memasukkannya ke dalam pedangmu, dan inilah hasilnya. Sambil terlihat Siwo melemparkan pedang Chae-rin begitu saja ke udara, dan akhirnya Chae-rin pun kalah dalam adu pedang itu. Di sana Chae-rin hanya bisa termenung mengakui kekalahannya, dan Siwo bisa juga mengatakan, kau bisa menetralkan serangan lawanmu dengan mudah seperti ini jika kau sudah mengatasi dan menaklukkan ilmu pedang yang kuberikan. Chae-rin berkata, rumit sekali. Ayolah, kata Siwo, kau sudah melakukannya dengan baik kok. Faktanya, aku tak bisa memahami apapun tanpa insight kelas S-ku, tapi hanya dengan mendengarkan penjelasanku, kau mulai bisa perlahan-lahan menjadikannya miliknya. Kau sangat hebat, aku akan mengingatkanmu terus-menerus sampai kau terbiasa, jadi jangan khawatir. Lalu Chae-rin berkata, terima kasih Siwo. Ya, kalau begitu untuk hari ini segitu saja ya kelasnya. Kalau begitu aku permisi. Namun di sana, sebelum Siwo permisi untuk pergi, Chae-rin berkata, aku rasa itu seharusnya selesai dalam sebulan. Hah? Apanya yang selesai dalam sebulan? Chae-rin berkata, maksudku soal yang kau tanyakan sebelumnya padaku. Yang kutanyakan sebelumnya padamu, kata Siwo sambil berpikir apa itu. Lalu dia ingat, maksudmu izin konstruksi ya. Terima kasih banyak. Ya nggak masalah, ucap Chae-rin. Bagaimana dia mengatakannya seperti itu? Sambil terlihat Chae-rin mengusap keringatnya dengan pose yang menggoda. Ya, sudah kuduga dia akan bisa melakukannya dengan mudah. Lagi pula, bukankah itu wajar? SH Group adalah hal yang berkuasa di atas hukum Korea selama ini. Jadi sebulan ya, aku bisa membangun sebuah rumah, ucap Siwo. Siwo pun senang setelah mengetahui hal itu. Itu bertepatan dengan waktu semua bahan-bahannya siap, ucap Siwo. Sementara itu kita dipindahkan ke Biro Inspeksi Hunter. Kota Tuim soal laporan Kim Lee Jun yang menghilang, ucap seseorang di sana. Ya, apa yang terjadi? Kata si ketua tim. Untuk sekarang tolong periksa dulu ini. Sambil dia memberikan sebuah kertas. Ini adalah anggota partai yang memasuki dungeon dengan Kim Lee Jun. Awakener ilegal. Rupanya itu adalah kertas berisi sound tentang beberapa hunter yang memiliki awakener ilegal. Di sana, orang itu berkata, lebih tepatnya mereka hunter yang diduga adalah awakener ilegal. Semuanya kecuali Kim Lee Jun, ucap orang itu. Jadi mereka sengaja menargetkan Kim Lee Jun. Tapi untuk apa alasannya? Katanya trade-nya adalah super regenerasi, ucap orang itu. Super regenerasi, trade Kim Lee Jun adalah super regenerasi. Katanya tubuhnya bisa tumbuh lagi bahkan setelah dipotong. Apa itu artinya? Ya, aku rasa dia akan mengalami hal kesulitan. Mungkin dia akan menjalani beberapa subjek percobaan. Mereka menculik Kim Lee Jun untuk eksperimen manusia, ketua tim, ucap orang itu. Sementara itu, kita dipindahkan lagi ke sebuah tempat. Tidak ada jawaban. Dia sedang apa? Apa dia sedang olahraga? Ucap Siwo. Rupanya Siwo berada di dalam dungeon. Tadinya aku akan beritahunya soal konten video berikutnya, tapi akhir-akhir ini aku sangat sibuk sampai aku tak bisa menghubunginya.
Kalau bisa diingat-ingat lagi, aku bahkan mengabaikan panggilan personal trainingnya. Apa dia marah? Nah, tidak mungkin dia marah kan? Sambil Siwo khawatir. Aku harus memberitahunya dulu soal konten videonya dulu saat dia menghubungiku nanti. Siwo pun bergegas pergi dari sana sambil memasukkan handphonenya ke dalam saku. Karena beberapa musuh telah muncul di sana. Beberapa muncul di sana adalah golem api, B-Class, Ore Golem. Sambil mereka berteriak seperti itu. Namun di sana Siwo menggunakan Taiji kelas SS Sang Feng, kekuatan dengan konsep yang berbeda dari superhuman strength milik Hercules. Ada 3 elemen penting dalam seni bela diri: ki atau mana, fisik atau tubuh, dan yang terakhir adalah gentle mind, Confucius yang berrespondensi dengan pikiran. Superhuman strength Hercules yang berkoherens dan ponsi dengan tubuh. Sementara itu lalu ditambahkan juga dengan ilmu milik Hercules. Sementara itu Taiji Zhang Feng milikku yang saat ini yang kugunakan adalah yang berrespondensi dengan ki. Siwo bersiap melihat dan menutup lagi matanya. Dia mengarahkan tangannya ke depan, lalu energi-energi ledakan di sana terlihat begitu sangat jelas. Aura-aura yang sangat besar terlempar begitu saja. Dalam hatinya Siwo berkata, mana kekuatan yang digunakan oleh Awakener? Itu kekuatan hidup yang ada di semua hal di semesta ini. Yang pertama tertanam dalam alam. Proses yang tidak dapat dihindari dalam menerima kekuatan itu disebut purification. Siwo bersiap lagi untuk melancarkan serangan kedua. Sambil dia terus berkata, efisiensi juga sangat bervariasi tergantung mana proses ini dilakukan. Namun mengizinkan untuk mengakumulasikan secara menyeluruh dalam tubuh tanpa proses purification adalah Taiji. Lalu Siwo membuka matanya dan pukulan pun dihempaskan. Terlihat pukulan kedua itu langsung menghancurkan dan mungkin membelah hutan di sana menjadi 2. Di sana Siwo terkaget dengan jurusnya sendiri. Apaan ini? Lalu tiba-tiba saja material monster bermunculan di sana. Para golem atau ore golem yang sudah dibantai menimbulkan beberapa material monster. Ini gila, ucap Siwo. Profesiensi Taiji lalu meningkat menjadi 0,7 dan sekarang menjadi 1,7. Profesi superhuman juga meningkat bertambah 0,8 menjadi 22,28. Aku tahu Hercules bilang ini akan membantu, tapi kalau begini, ini benar-benar sangat bagus, ucap Siwo sambil senang dan tertawa melihat hasil yang dia peroleh. Bagaimanapun kalau recoilnya sudah sekuat ini, saat digabungkan dengan superhuman strength, aku bahkan tidak bisa bermimpi menggabungkannya dengan seni tarung dewa dalam kondisiku saat ini. Awalnya Taiji bukan kekuatan yang bisa ditahan tubuh manusia. Sambil gemetar dia berkata, keberuntunganku mungkin sebagus ini. Hahaha. Siapa yang mengira seni pengobatan suci Hatau akan bantu? Legenda mengatakan seorang bisa terlahir kembali dalam tubuh seorang dewa dengan kekuatan tertinggi. Sementara itu, ini adalah body reconstruction yang kudapatkan. Saat ini aku hanya bisa menggunakan sebagian saja. Dan akhirnya Siwo pun mengakupuntur dirinya sendiri karena kelelahan dan mungkin sedikit terluka setelah menggunakan Taiji miliknya. Seni pengobatan sucinya benar-benar bermanfaat dalam banyak hal ya. Sekarang aku bisa merasa lebih baik sambil melihat pemandangan yang luas. Siwo berkata seperti itu. Lalu dia melihat handphonenya sambil senang. Dia berkata, proficiency-ku ada di level 30%. Lumayan, mungkin sekarang aku bisa menyembuhkan Xiao sampai dia bisa pergi kuliah. Lalu bagaimanapun sambil lihat ke belakang, dia melihat beberapa kamera yang sudah hancur di sana. Siwo menyesali dengan semua yang terjadi. Walaupun dia meningkatkan kekuatan, tapi kameranya tidak bisa ditingkatkan. Kameranya tetap saja buatan manusia. Jika mendapatkan hal atau tekanan kekuatan seperti itu, pasti akan hancur dengan mudah. Aku harus menemukan seseorang untuk membantuku mengambil videonya, ucap Siwo. Tak bisakah kamera dibuat dengan metalurgi? Sial, hari ini aku melakukan raid di 15 dungeon B kelas. Tapi aku harus melakukan 500 dungeon raid untuk mencapai kelas A. Kalau begini terus akan memakan lebih lama dari yang kukira. Sambil berjalan pulang, Siwo berkata seperti itu. Aku harus memanen bahan-bahan di dungeon juga untuk bahan rekonstruksi rumahku lagi. Tetap saja aku hanya bisa mendapat bahan yang cukup dalam sebulan. Meskipun aku bisa melakukan dungeon atau menaklukkan dungeon dalam beberapa hari, semuanya sangat sulit. Terlebih lagi, aku bisa
pergi di ride dengan nyaman karena di rumah ada Blacky yang menjaga adikku. Membeli sedikit daging dan menghadiahkannya. Daging seharga 700 ribuan bukan lagi sedikit, tapi ya itu lumayan lah. Daripada adikku kenapa-napa. Pengeluaran makanan Blacky sendiri sekitar 2 juta per hari atau 60 juta per bulan. Kalau dipikir-pikir lagi, jika ini adalah aku yang dulu, aku pasti akan meronta-ronta, menangis, mengingat-ingat ini. Bagaimana bisa semahal itu biaya langganan GoTube ya? Tapi Blacky sebanyak itu bukanlah apa-apa, karena dia telah menjaga Shoah dengan baik. Akhirnya Siwo sampai di rumahnya. Dia berada di depan pintu rumahnya sendiri. Ini benar-benar sesuatu kan? Halus. Ia pun disambut oleh adiknya. Sepertinya opa sudah pulang, dan disambut juga oleh si Blacky. Wow. Shoah, kau baik-baik saja, ucap Siwo. Tentu saja, ucap adiknya. Selain itu, yang lebih penting ada tamu yang mencarimu. Siwo kaget. Tamu di waktu semalam ini? Siapa yang mencariku? Ucap Siwo. Siwo melihat ke arah ruang tamu dan terlihat sosok gelap di sana. Dan ternyata yang tamu yang telah menunggunya adalah si Lee Minjung, atau ketua Biro Inspeksi Hunter. Dia berkata, aku telah menunggumu Tuan Siwo. Lee Minjung, ucap Siwo. Lalu Siwo memberikan daging itu kepada si Blacky. Si Blacky hanya memakannya begitu saja dengan lahap. Di sana Minjung kena mental lah. Dia melihara monster. Kukira anak ini cuma melihara anak anjing biasa, tapi anjing ini adalah monster. Menarik, aku pikir dia akan dingin tanpa emosi. Siapa yang mengira dia akan menunjukkan ekspresi seperti itu, ucap Siwo sambil melihat muka Minjung. Lalu Siwo berkata, apa yang membawa kemari? Minjung, apa-apaan? Kenapa dia sangat terkejut begitu sih? Lalu Minjung yang kembali menyadarkan dirinya sendiri. Dia berkata, pertama maaf, aku datang mencarimu selarut ini, tetapi apa? Ya, tetapi ada hal yang harus kubicarakan padamu, ucap Minjung. Aku datang ke sini karena ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu tentang Kim Lee Jun. Kim Lee Jun. Lalu Siwo bangkit dari duduknya. Sepertinya itu bukan kabar yang bagus, dan tidak mungkin kita membicarakannya di rumah ini. Ayo kita pergi ke tempat lain, kita bicara di luar saja, ucap Siwo. Lalu Lee Minjung pun menjelaskan situasi yang sedang dihadapi Kim Lee Jun atau adiknya, orang temannya. Apa maksudmu? Ya, Kim Lee Jun diculik untuk eksperimen manusia. Ada kemungkinan yang tinggi jika itu terjadi. Aku pernah dijadikan subjek eksperimen berkali-kali di masa lalu. Sebagai seorang traitless, meskipun mereka legal, tubuhku terluka dan aku sangat sakit. Eksperimen kriminal manusia akan membuatnya sangat menderita. Meskipun trait dia adalah regenerasi super, ada kemungkinan tinggi jika pikirannya hancur. Maka aku harus menemukan dia secepat mungkin sebelum pikirannya hancur, ucap Siwo. Namun, kenapa kau mendatangiku, ucap Siwo. Pandemonium, sambil berkata seperti itu, Lee Minjung menggunakan muka seriusnya. Ada sebuah perangkat yang disebut dengan perangkat gangguan kognitif yang digunakan oleh para kriminal. Itu adalah perangkat magic yang menghapus jejak, bahkan jika terekam CCTV, dan digunakan oleh Pandemonium. Itu ada hal yang paling tinggi. Itu cukup kuat sampai bisa membodohi hantaran rank S sekalipun. Itu kenapa Biro Inspeksi belum dapat menemukan lokasi Pandemonium. Namun ada sebuah insiden yang belum pernah terjadi di daerah Seoul sebelumnya, tempat di mana Pandemonium dan seluruh dunia bahwa pernah dihancurkan oleh seseorang. Aku tahu itu adalah kau, orang yang tidak diketahui. Di sana Siwo hanya bisa berkata, ya itu adalah aku yang menghancurkan Pandemonium itu sebelumnya. Kasus di mana ada orang hilang yang disebut waktu dengan emas, dan kasus penculikan ketika waktu emas itu terlewati, peluang dari seseorang itu selamat maka akan sangat sedikit. Mungkin mendekati sampai 0 mungkin. Sambil Siwo mengingat-ingat partner dagangnya, anggota keluarga dari korban tidak bisa berpikiran seperti itu. Dia bilang jika korbannya pasti masih hidup, dan akan kembali lagi suatu hari nanti. Sebagai guarder Biro Inspeksi, Lee Minjung membungkukkan dirinya sendiri, lalu minta tolong kepada Siwo. Lalu Siwo yang aktif kekuatannya tiba-tiba saja. Dia berkata, sebuah pemikiran jika Lee Minjung tidak akan bertindak seperti ini. Secara kasar dia tidak ada hubungan apapun dengan Kim Ji-yoon, tetapi dia dengan tulus meminta pertolonganku. Mungkin karena penglihatanku, entah bagaimana aku bisa berempati dengan emosinya. Masa lalu sebagai seorang guarder, harga dirinya sebagai seorang guarder, kesedihannya sebagai seorang guarder, ketulusan dan permintaannya sebagai seorang manusia mandiri. Lalu Siwo berkata, baiklah, Shoah sedang ada di rumah sekarang.
Apa kau bisa tinggal di sana tinggal bersama dengan dia sampai aku kembali, ucap Siwo. Akhirnya Siwo pun mengajak si Blacky. Aku akan menyerahkannya padamu, Blacky. Siap, kata si Blacky. Wuff. Sepertinya si Blacky akan digunakan untuk mencari bau dari si Kim Ji Yoon. Menurut informasi dari Lee Min Jung, ya, tempat ini adalah tempat terakhir mereka bertemu. Sambil di sana ada si Blacky yang mengendus-endus jalan di sana. Ini adalah lokasi di mana Kim Ji Yoon terakhir diserbu dan Turtle Dungeon yang pernah diserbu 3 tahun yang lalu. Dia minum dengan anggota timnya yang 4 terakhir lalu terlihat di sebuah bar. Jika kami ingin menemukan dia berdasarkan pada jejak baunya, akan lebih benar jika aku mendapatkannya di tempat yang strategis. Namun bahkan jika baunya masih ada, pasti akan sangat samar. Jadi alasan aku datang ke sini adalah itu karena aku tidak berpikir jika Blacky mempunyai kemampuan terbatas pada indera penciuman saja. Alasan dia dapat melakukan dan menemukanku di rumah sakit SH juga pasti sama. Sisa dari kekuatan, segelombang dari kekuatan magic. Aku tidak tahu, mungkin Blacky bisa mengendus kekuatan magic dari seseorang. Tapi jika tebakanku benar, jejak-jejak seperti itu akan lebih kuat daripada dungeon, daripada di bar. Selain itu, akhirnya si Blacky menunjukkan muka seriusnya. Wuff, dia berkata seperti itu. Apa sudah ketemu, Blacky? Ucap Siwo. Wuff, kata si Blacky. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke tempat yang dituju. Kita diperlihatkan tempat dengan banyak cipratan darah di sana menciprat ke dinding. Di sana, kau, seseorang berkata seperti itu. Kau yang terbaik, sambil tertawa dengan wajah psikopatnya. Dia membawa sebuah gergaji mesin untuk mencincang-cincang tubuh orang ini, yaitu adik Kim Lee Jun. Berapa lama aku harus mengalami ini, kata Lee Jun, sampai penderitaan ini berhasil? Atau mungkin apakah ini akan berakhir, kata Lee Jun dalam hatinya. Jika aku mau menutup mataku sendiri sekarang, mungkin aku akan bebas dari rasa sakit. Lalu saat Lee Jun akan menutup matanya, dia berkata, "Hei, kau tidak boleh mati, jangan mati. Aku harus menangkap saudarimu jika kau melakukan itu dan menjadikannya bahan eksperimenku selanjutnya." Namun di sana Lee Jun yang mendengar tentang kakak perempuan yang akan menjadikan subjek eksperimen berikutnya. Dia tidak mungkin melakukan itu. Lalu Lee Jun pun seketika langsung membuka matanya kembali. Kakakku, tolong jangan sentuh kakakku." Namun di sana si profesor atau si dokter jahat, saha gitu ngaranna jelema ieu teh poho deui, berkata, "Jika kau mati, tidak ada hal yang bisa kulakukan karena kalian berdua saudara. Dia mungkin memiliki kemampuan yang mirip denganmu, bukan? Kakakku tidak memiliki hal seperti itu. Dia tidak memiliki kemampuan, dia cuman manusia reguler biasa. Hahaha, kau tidak akan tahu sebelum kau mencobanya. Huhuy." Namun di sana Lee Jun berkata, "Aku harus menahannya. Aku tidak bisa membiarkan dia menyentuh kakakku." Sambil mencincang-cincangnya dia menebas, kecerak, kecerak lagi. "Aku penasaran sudah berapa lama waktu berlalu," ucap Lee Jun. Aku harus melindungi dia bagaimanapun caranya." Dengan tekad yang masih kuat namun berantakan, Lee Jun masih bertekad untuk melindungi kakaknya. Namun tiba-tiba saja sebuah ledakan terjadi di belakang kursi Lee Jun. Dar, tembok di sana hancur. Terlihat seseorang sedang mengepalkan tangan sambil melaju ke sana. "Apa, Kim Ji Jun? Kakakmu sangat mencemaskan dirimu," ucap orang itu. Lalu dia berkata, kondisinya tidak terlihat baik dan orang itu adalah Siwo yang sudah sampai di sana. Ada luka berada di batas regenerasi super di seluruh tubuhnya. Kemampuan dia pasti lebih tinggi daripada troll itu. Namun luka yang di badannya melewati batas itu. Sambil melihat badan Lee Jun yang sudah terbelah-belah menjadi beberapa bagian perutnya